Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun teman-teman. Oke deh, di video kali ini merupakan video part pertama aku nih. Dari Jakarta menuju ke Palembang naik bus sleeper yang bisa dibilang bus termalam nih dari Jakarta. Jadi cocok banget untuk teman-teman yang habis pulang kerja untuk naik bus ini. Nah, pastinya teman-teman udah penasaran banget kan? Kisah ceritaku akan seperti apa? Yuk teman-teman, diikuti terus perjalananku hingga selesai. Nah, ini aku berangkat dari daerah Rawamangun teman-teman. Karena bus yang akan ku naiki ini hanya ada dari Kalideres aja. Akhirnya aku memilih untuk naik angkutan umum ke Kalideres dari Rawamangun. Oke. Makasih ya, Bang. Tadi pakai GoPay ya? Oke, makasih. Jadi hari ini itu rencananya mau naik bus dari Terminal Kalideres, teman-teman. Ini aku masih ada di daerah Pulau Mas. Ya, Pulau Mas itu istilah Jakarta Timur lah ya. Sedangkan Terminal Kalideres itu ada di Jakarta Barat. Bisa dibilang dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat itu membelah kota. Jaraknya kurang lebih 30-an kilometer. Ya, sekarang jam 16.46. Semoga aja kekejar ya. Dari sini masih ada waktu kurang lebih 2 jaman. Nah, itu ada bus 2A. Nanti rencananya saya mau naik bus 2A, teman-teman. Yaitu dari Pulau Gadung menuju ke Rawabuaya. Jadi nanti rencananya sih naik 2A dulu, baru nyambung lagi dari Rawabuaya ke Kalideres. Agak benges ternyata. Yuk, kita coba jalan aja sekarang, biar nggak terlalu ketinggalan sama busway-nya yang selanjutnya. Yuk. Sekarang itu di halte busway bisa dibilang nyaman banget ya. Mulai dari tempat tunggunya itu yang ada kursi-kursian gini, terus juga ada denah juga tentang kita lagi ada di mana dan juga tujuan-tujuannya mau ke mana aja. Nggak cuman itu teman-teman, tapi di sini juga udah disediain toilet juga di sebelah sana. Tuh. Bahkan nggak cuman toilet, tapi juga ada musolanya. Untuk fasilitas-fasilitas seperti itu kayaknya nggak di semua halte deh. Tapi di Pulau Mas ini ada musola sama toilet. Mantap. Jadi kalau di halte Pulau Mas teman-teman, itu cuman ada beberapa busway aja ya. Misalnya ke Monumen Nasional atau Monas itu busway 2, 2A arah Rawabuaya, M2 itu yang Amarinya. Sedangkan kalau di sebelah sana ya pastinya kebalikannya, Pulau Gadung aja yang arah ke timur. Jadi bisa dibilang pilihannya nggak terlalu banyak di busway Pulau Mas. Wih, mungkin kalau besok-besok ada yang ke arah Pulau Gebang sih makin menarik ya. Asli, ini juga udah digital semua, kayak menggunakan layar gitu. Jadinya informasinya cukup jelas. Jadi kalian jangan ragu untuk bertanya juga ya ke petugas-petugas yang berbaju biru, Mbak ini dan juga Mas yang ada di sini. Kalau misalnya kalian ragu-ragu, biar kalian nggak nyasar di jalan. Wih, mantap. Ini bus kita datang. Wih, yuk kita langsung aja naik. Busnya bus gandeng ya.
Mantap. Makasih ya Mas. Jujur tadinya aku mau ke Kalideres itu naik Gojek, tapi setelah aku lihat-lihat ternyata dari Rawamangun ke Kalideres itu belah kota teman-teman. Harganya pasti mahal banget. Ya kalau misalnya naik busway ini memang waktunya lama, tapi harga tiketnya murah. Cuman 3.500 saja kalian udah bisa membelah kota Jakarta dari ujung ke ujung. Ya memang ada plus minusnya, kalian harus bersabar, terus juga barengan juga sama orang-orang kantor dan lain-lain sebagainya. Sedikit tips nih teman-teman, bagi kalian yang mau naik busway apalagi jaraknya jauh, jangan mepet-mepet ya, karena kita nggak tahu busway itu apakah jalurnya rame atau sepi, atau bahkan bisa juga macet. Nah saranku kalau misalnya jauh banget, kalian cek aja di Gmaps. Kalau misalnya di Gmaps bilangnya 1 jam, ya kalian mundurin aja 15 menit sampai 30 menit sebelumnya. Karena jujur yang ada di Gmaps itu kadang berbeda dengan aktual, bisa mundur setengah jam atau bahkan mundur hanya 15 menit. Jadi saranku kalian udah nambah waktu dari jam yang ditentukan ketika kalian cek di Gmaps teman-teman, biar lebih tepat waktu aja sih ketika kalian naik busway. Bahkan kalau nggak salah ya, di Gmaps itu udah bisa mantau busway online. Jadinya ketika busway-nya di titik tertentu, kita bisa mantau nih busway-nya udah sampai mana dan akan tiba di haltenya jam berapa. Wih, keren sih ini. Karena melihat jam udah kayaknya nggak bakal nyampe ini ke Kalideres, akhirnya aku milih naik Gojek aja teman-teman. Dari sini menuju ke Kalideres, harganya juga udah nggak semahal ketika dari Rawamangun ke Kalideres, tapi jauh memotong ongkos. Wih, lumayan banget sih ini. Lokasinya ada di sini, di terminal Rawabuaya, terminal halte Rawabuaya. Nggak tahu nih kekejar atau enggak. Ya semoga aja kekejar lah ya, sampai ke terminal Kalideres. Mantap. Yuk kita tunggu dulu. Pulang kemana? Mau ke Palembang bang? Oh, Palembang. ini sih mau kemana? Sampai Merak. Sampai Palembang langsung. Langsung ke Palembang bisa. Merak doang. Iya, tinggal naik kapal. Apa? Iya. Motor listrik tenaganya enteng juga bang. Apa? Ah. Ya. Tergantung lihat orangnya yang dibonceng. Kalau agak gede bisa. Iya sih. Ini jatuhnya lebih hemat ya dibanding motor biasa ya. Ah, mantep dah. Karena udah ada bang, Palembang. Gimana? Karena Palembang udah ada. Udah ada. Grab ya biasanya ya, pakai juga. Ini sistemnya nyewa apa gimana sih bang? Sewa bang, per hari 40. Sehari 40. Iya. Tapi biasanya nutup tuh 40 bang. Nutup. Dibanding beli motor ya bang ya. Tapi jatuhnya nanti nih buat apa nggak sih bang motor bang? Enggak. Tergantung merek, ada yang udah hak milik. Ah. Nah, ini kan saya cuma sementara doang nih maksudnya. Oh. Motor listrik sekarang juga udah banyak yang gede-gede ya bang ya bentuknya ya. Wah kalau dulu mah yang ada no Q1 ya. Nah itu kecil banget kan.
iya, buset. Dulu naik itu tuh dari Pasar Senen, ada naik Grab. Hah? Ini mepet. Wah, mepet parah bang. Pantat setengah doang langsung cover kayaknya. Ini mah nyaman kan. Di depan Sinar Jaya bang. Oh, Sinar Jaya. Iya. Belas bang. Iya, lumayan juga. Siang dong. Nyampe pagi biasanya. Oh, pagi. Iya. Tergantung jalan kan, apalagi kapal. Sinar Jaya nih. Iya betul. Oke, makasih banyak ya bang ya. Edan keren lu bang. Baik teman-teman, ini adalah tiket saya, yaitu bus Sinar Jaya dari Jakarta menuju ke Palembang. Untuk tiketnya sendiri dibanderol dengan seharga 525.000, di mana 525.000 ini untuk kelas suite kelasnya. Nah, saya dapatnya di nomor 21. Ini berarti paling belakang di atas. Karena memang kursinya itu sisa ini, teman-teman. Pas aku ngecek tiket yang malam, karena aku harus kerja dulu baru berangkat, jadinya dapatnya yang malam dan terakhir gitu. Untuk tiketnya sendiri di sini di bawahnya ada tulisan mendapatkan voucher makan standar ya di Menanti Raya. Jadi udah include sama 1 kali servis makan. Nah, yang aku penasaran kira-kira apakah suite kelasnya Sinar Jaya ini bakalan dapet snack ya? Karena harganya yang lumayan, tapi ya untuk sekelas suite kelasnya ini harganya ya so-so lah. Karena di rute Jakarta Palembang sendiri itu nggak cuman Sinar Jaya aja teman-teman yang ada suite kelas, tapi yang sleeper tuh ada juga di Adi Prima. Kalau nggak salah di Adi Prima itu lumayan banyak fasilitasnya. Aku nonton di beberapa video rekaman teman-temanku, itu banyak fasilitasnya. Ya kita coba aja kira-kira apakah 525.000 dengan bus Sinar Jaya suite class ini bakalan worth it atau enggak. Semoga aja dapat snack ya, tapi yang kita nggak bisa berharap lebih juga. Oke, untuk situasi di Terminal Kalideres sendiri bisa dibilang itu cukup ramai. Karena ini tanggal berapa ya? Tanggal 13 September 2024. Jadi ini bertepatan sama libur panjang teman-teman. Karena ini kan hari Jumat ya. Nah di hari Seninnya itu juga ada libur Maulid Nabi kalau nggak salah. Begitu. Jadinya emang penumpangnya di sini lumayan banyak untuk jurusan-jurusan ke Jawa terutama. Kayak Wonosobo, Selawi, terus juga Tegal dan lain-lain sebagainya. Ini bisa dibilang cukup banyak, rame banget yang nunggu. Untuk fasilitasnya sendiri sih ya so-so lah ya, namanya di terminal. Jadi di sana ada toilet umum yang bisa kalian gunakan. Terus juga tentunya toilet umum ini berbayar ya, karena bukan fasilitas dari PO. Terus ada ruang tunggu juga, ada chargeran, dan kalau nggak salah sih chargeran ini bayarnya kemana? Itu ke warung-warung yang ada di sebelah sini teman-teman. Nah aku nggak tahu nih kalau di sini itu bayar atau enggak ya yang sebelah sini. Ya semoga aja gratis lah ya. Kalau pas itu aku pernah nyoba yang di tengah-tengah sini nih, itu juga subuh sih, itu gratis. Apa gara-gara aku yang nggak bayar aja ya? Oke, coba kita lihat ke depan ya. Di sana tuh ada apa aja. Ini kayaknya ada Sinar Jaya yang pakai kursi triplek ya. Kalau kita nyebutnya kursi triplek, tapi sebenarnya kursinya tuh ada busanya, tapi bisa dibilang cukup tipis. Biasanya ini jurusan-jurusan ke Wonosobo, Purwokerto, Pekalongan, dan beberapa daerah ke Jawa Tengah. Kalau nggak salah ke Jogja juga ada yang pakai kursi-kursi tipis begitu. Ini cukup ramai ya. Ini kita lihat yuk, kira-kira ada apa lagi. Ini SH1 Soekarno-Hatta, itu bus menuju Soekarno-Hatta. Oh, ini juga ada SR1 diberangkatkan teman-teman.
dari Sinar Jaya. Untuk di sebelah sini, karena kita nyebrang aja yuk. Nyebrang. Itu ada Asli Prima. Asli Prima seharusnya ke Merak ya. Kalau nggak salah sih ke Merak atau ke Serang gitu deh. Pokoknya ke arah barat. Nah, di sebelah sini ada Sinar Jaya. Ini juga menggunakan Jetbus 1. Ini menggunakan Jetbus 1 kalau nggak salah. Terus juga di depannya itu ada Jetbus juga. Jadi kayaknya Sinar Jaya ini bisa dibilang cukup banyak menggunakan karoseri Adi Putro, teman-teman. Adi Putro Malang. Nah, ini mantap ya. Apa namanya? Kalau di Sinar Jaya itu lampu bawaan dari busnya, dari sasis juga dipakai di atas. Jadinya itu kalau misalnya busnya itu sein ke kanan atau ke kiri tetap terlihat oleh pengendara di belakangnya. Mantap sih. Pemanfaatannya sangat fungsional sekali. Yuk, kita lihat-lihat lagi ada apa. Tapi memang kalau di Kalideres ini teman-teman, itu shelternya Sinar Jaya bisa dibilang yang paling rame. Bukan paling rame aja, tapi keberangkatannya itu paling banyak. Jadi jangan heran kalau misalnya kalian baru masuk terminal Kalideres itu langsung banyak bus-bus Sinar Jaya. Karena memang agennya itu ada di dekat pintu masuk terminal Kalideres. Nah itu kan pintu masuk terminal Kalideres ya. Itu apa namanya, Sinar Jaya tuh langsung ada di sebelah kiri. Sedangkan kalau PO bus lain itu di sebelah sana ya, di gedung baru. Ya, kira-kira kayak gitu sih teman-teman. Kalau di terminal Kalideres sendiri, ini sembari kita masih menunggu busnya. Sekarang jam 18.57. Semoga aja nanti kita bisa istirahat juga ya di bus ya. Tadi hampir ketinggalan, aku udah mikir macam-macam karena harga tiketnya lumayan juga. Kalau ketinggalan berasa sih. Kayaknya sembari kita nunggu busnya, kayaknya aku mau beli jajanan dulu kali ya. Di sini aja kali ya, yang deket ya. Yuk kita coba lihat ada jajanan apa di sini. Bus kita belum datang teman-teman, jadi aku makan dulu. Ini ada aqua, terus juga mesen pop mie rasa kari. Wah ini mantep sih. Lagi nunggu bus malam-malam makannya pop mie rasa kari ayam. Kita tinggal tunggu aja. Kira-kira bakal seperti apa? Ya seharusnya sih kalau pop mie udah standar lah ya. Pop mie pada umumnya. Untuk harganya itu pop mie-nya 10.000. Nah, yang ini kagak tahu nih, belum nanya. Tadi nanya dulu sempet, Bu, yang pop mie berapaan? Katanya 10.000. Ya udah gas dah. Dibanding di kereta kan lebih mahal. Jadi batas saya itu kalau misalnya beli makanan, batasnya itu kereta, teman-teman. Lagi azan. Kita berhenti dulu sebentar. Oke teman-teman, akhirnya saya udah beli pop mie ya. Pop mie yang saya pesan udah datang. Jadi ini 10.000, ini 5.000. Nah, kita lihat aja nih kira-kira pop mie-nya akan seperti apa. Ya standar pop mie sih sebenarnya. Tapi ini bakal lebih nikmat lagi kalau kalian itu pengen melakukan perjalanan. Wih, biasanya itu vibes-nya juga berbeda, teman-teman. Yuk, kita coba. Sorry, pakai tangan kanan. Ya. Tuh, wih, ini mantep sih. Sambil nunggu bus, pemandangannya GM Royal, terus juga ada bus Sinar Jaya juga baru masuk itu. Kita makan pop mie dulu. Akan menuju ke Palembang itu naik 38 DD. Nah, ini busnya udah ada di sini. Dan kita akan lihat kira-kira akan seperti apa. Wah, ini ngalangin ya 168 ya. Tapi emang pintu masuknya dari sebelah situ sih teman-teman. Jadi memang harus berganti-gantian agar keduanya itu tidak saling crash-crashan gitu ya. Dalam artian mepet-mepet. Mantap. Coba kita lihat ya. Wih, ini kayaknya 168 yang baru deh. Luxury class. Ini seharusnya ke Purwokerto juga teman-teman. Nah, ini dia bus yang akan membawa aku. Udah agak terlihat ya. Ini Jetbus 5 dari Adi Putro. Wih, ini mantep banget sih. Kita lihat aja kira-kira bakal seperti apa ya teman-teman. Yuk kita langsung aja ke depan.
hoki parah sih ini. Nggak tahu ya ini paten nggak ya di rute. Nih Jetbus 5 DC Dream Coach teman-teman. Ini kita langsung berangkat teman-teman dari Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Wih. Karena tadi penumpangnya udah lumayan penuh juga. Buset, lumayan juga ya kalau di belakang ya, guncangannya. Di belakang, di atas lagi. Nah, untuk di Jetbus 5 sendiri itu ada pattern-patternnya itu lebih bagus ya. Pattern cahaya-cahayanya itu membuat kita itu jadi lebih nyaman, lebih tentram juga. Jadi emang pemilihan warna itu ternyata memang penting teman-teman. Nah, kalau dari Dream Coach sendiri ini baru pertama kalinya teman-teman aku naik yang sleeper Dream Coach. Sebelumnya itu pernah naik yang Laksana. Di Laksana itu mereka makainya yang family ini ya, apa namanya, lupa kalau namanya, Sweet Family. Jadi 2-1, tapi ini kalau ini 1-1. Wih, yuk sekarang kita lihat ini kurang lebih masih mau berangkat dari Kalideres. Semoga perjalanannya lancar. Baik teman-teman, sekian dulu untuk perjalanan di part pertama. Perjalananku bersama dengan bus Sinar Jaya Sleeper Class dari Jakarta menuju ke Palembang. Nah teman-teman yang gak sabar perjalananku akan seperti apa lagi, bisa nih untuk ditunggu, karena untuk part keduanya pasti segera akan aku upload. Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa di part keduanya.